Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di vlog kami. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi Pegadaian untuk mewawancarai salah satu karyawan di lembaga keuangan non-bank dalam membantu masyarakat. Simak sampai habis ya. I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah. I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Hukum Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini dengan saya sendiri, Desi Reepan Harahap, dan saya Putri Sari Harefa, dan saya Nur Esa Siregar, dan saya Nur Ainun Pasaribu, Dan saya Muhammad Wilan Lubis. mari ikuti vlog kami. Ya, di sini kami sudah berada di Pegadaian dan sudah bersama Ibu siapa Bu? Artawidayani Manik. Ibu Artawidayani Manik ya. Di sini kami ingin mewawancarai bagaimana sih proses Pegadaian ini dan apa saja yang perlu kita ketahui dari Pegadaian ini. Dan yang kita ketahui itu harus kita gali nanti. Ya. Tegur, sapa, salam. Itu standar dari Pegadaian awalnya. Dasarnya lah. Gitu. Ini Bu, bagaimana prosedur standar saat melayani nasabah yang ingin menggadaikan barang Bu? Untuk prosedur dasar dia ketika nasabah datang, kita nanya keperluannya apa, butuh berapa, dan apa barang yang mau digadai. Biasanya gitu. Itu aja ya Bu. Bank apa aja yang biasanya paling sering digadaikan oleh nasabah? Untuk barang, biasanya nasabah datang paling sering itu bawa perhiasan emas. Bisa dia logam mulia, perhiasan, dan yang padu-padu itu termasuk emas lah, cenderung ke emas. Nah, selain emas sebenarnya bisa juga dia kendaraan, BPKB kendaraan, bisa juga dia laptop, ada juga handphone. Cuman memang yang paling sering itu emas. Iya Bu. Terus Bu, bagaimana cara menentukan nilai taksiran barang yang digadaikannya? Untuk melihat taksiran barang, kalau emas biasanya emasnya itu dicek dulu kadarnya, digosok, kemudian dicek BJBPL-nya. Gitu, cara menentukan kadarnya, ditimbang apa kadarnya dan ditimbang beratnya. Sudah ada alatnya. Jadi Bu, apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk menggadaikan barang di Pegadaian Bu? Baik, untuk syaratnya itu sangat mudah kalau mau menggadai ke Pegadaian. Itu biasa yang pertama barangnya dulu harus ada. Nah, selain barang juga kita harus bawa identitas KTP, dan itu wajib KTP, tidak bisa disertakan, tidak bisa paspor, tidak bisa SIM, tapi memang wajib KTP dan rekening tabungan bank yang akan ditransfer uangnya. Karena untuk penggadaian sekarang kita wajib transfer ke bank. Kartu keluarga pun nggak bisa ya? Enggak, wajib KTP asli, fotokopi nggak bisa. Jadi memang syarat utamanya ya KTP dan barang dan rekening tabungan bank. Berarti yang dibutuhkan barangnya, KTP sama barangnya ya Bu, harus ada ya Bu? Iya. Terus bagaimana sistem perhitungan bunga atau biaya sewa modal di Pegadaian Bu? Baik, untuk perhitungan bunga itu kita cukup relatif rendah ya, murah lah dibandingkan sama Pegadaian swasta. Nah, kalau di sini kita perhitungannya dia ada namanya gadai KCA, itu perhitungannya per 15 hari. Jadi untuk gadai, untuk pinjaman di bawah 20 juta, itu dia hitung bunganya 1,2% per 15 hari gitu. Nah, maksimal biasa kita kasih kesempatan selama 120 hari atau 4 bulan. Nah, ketika nasabah selama 4 bulan atau 120 hari belum bisa lakukan pembayaran atau tebusan, nah nasabah wajib datang dengan lakukan perpanjangan. Gitu. Baik Bu, apa yang dilakukan jika nasabah tidak menebus barang gadai sampai jatuh tempo Bu?
sampai jatuh tempo Iya, Bu. atau jatuh tempo, lewat jatuh tempo. Sampai jatuh tempo, Bu. Biasanya nasabah kalau misalkan belum melakukan pembayaran sampai batas jatuh tempo yang diberikan, biasa untuk KCA kan 120 hari. Biasanya sebelum mendekati jatuh tempo, nasabah itu sudah dapat SMS maupun WA reminder diingatkan untuk lakukan perpanjangan seperti itu. Dan kalau misalkan lewat dari jatuh tempo, biasanya kita akan konfirmasi, kita telepon nasabah agar memang nasabah lakukan perpanjangan. Iya, Bu. Dan bagaimana Pegadaian memastikan keamanan barang yang dijaga, Bu? Untuk keamanan barang kita pastikan memang barangnya itu kita simpan. Kita simpan di berangkas sebaik mungkin. Diawasi juga dan ya memang gimana aja. Karena memang kalau untuk Keamanan aman ya, Bu? aman pasti aman. Belum Karena pernah itu dibungkus rapi, nggak bisa dibuka sama sekali. Dan itu disimpan di dalam berangkas. Jadi, Bu, belum ada kejadian atau kehilangan atau kecolongan gitu, Bu? Sejauh ini kita aman karena memang kita pastikan juga untuk penyimpanan barang pun ya benar-benar dipastikan ya barangnya ya tersimpan, tidak boleh dipakai ataupun dicoba-coba juga nggak boleh. Karena begitu nasabah selesai itu barang langsung kita bungkus biar tidak tercecer. Ya, Bu. Jadi saya di sini ada beberapa pertanyaan juga kan, Bu, ke Ibu. Nah, ya mungkin ini pertanyaan terakhir lah gitu. Part terakhir dari saya. Yang pertama itu apakah Pegadaian ini membantu UMKM atau masyarakat kecil, Bu? Kalau ditanya membantu, sangat membantu ya, karena sesuai dengan motonya kan melayani mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Nah, jadi ketika memang nasabah, masyarakat khususnya UMKM butuh modal perputaran, mereka bisa menggadaikan barangnya seperti itu kan. Jadi ya sedikitnya mereka sangat terbantu karena prosesnya kita pun cepat, nggak harus menunggu lama-lama, datang ke outlet, bawa barang, bawa KTP, cair, hitungan menit cair gitu. Jadi nasabah tidak perlu menunggu lama-lama kan gitu. Ya, kalaulah memang Pegadaian ini membantu masyarakat, apakah boleh disebutkan, Bu, beberapa program Pegadaian ini kepada membantu UMKM dan masyarakat, Bu? Kalau untuk program dengan adanya produk-produk kita itu sangat membantu. Kita ada yang namanya program gadai. Selain emas juga kita ada namanya gadai BPKB. Ada namanya Kupedes, itu BPKB-nya saja. Artinya kan kendaraannya masih bisa digunakan nasabah. Seperti itu. Ada juga produk KUR, kredit usaha rakyat gitu. Dimana ya nasabah bisa mempergunakan uangnya itu untuk ya modal usahanya. Bisa dengan contoh ambil 10 juta bisa dikembangkan. Artinya dengan modal 10 juta mungkin nasabah bisa dapat keuntungan lebih dari 10 juta tersebut kan gitu. Nah, ini, Bu, pertanyaan yang paling penting sih menurut saya. Nah, apa saran Ibu untuk mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang Pegadaian ini, Bu? Sarannya sering-seringlah ke Pegadaian. Karena sebenarnya Pegadaian itu sekarang kalau di masyarakat Pegadaian itu kan tempat menggadai kan. Nah, perlu diketahui di Pegadaian itu tidak hanya bisa menggadai aja, tapi kita juga sediakan layanan porsi haji ada, gadai BPKB ada, dan saat ini juga kita sudah ada investasi emas. Investasi karena sekarang kan Pegadaian sudah bank bulion atau bank emas. Jadi mau cicil emas bisa, deposito emas bisa, atau mau menabung emas pun boleh sangat. Jadi mumpung masih muda, ayo investasi dari sedini mungkin. Investasi ke emas di Pegadaian.
caranya juga sangat mudah kan. Selain kalau misal contoh 1 gram sekarang harga 2 juta. Nah, kita nggak harus ada uang 2 juta dulu bisa mendapatkan 1 gram, tapi bisa dengan cara dicicil. Contoh 1 gram kita kasih uang muka 300 ribuan, setiap bulan stoknya 160 ribu, 1 tahun dapat kita 1 gram. Jadi ayo, mumpung masih muda, lagi ada kesempatan, mari menabung emas di Pegadaian. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Dan di sini saya ambil kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya catat. Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pegadaian memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan non-bank, yaitu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana dengan cepat dan mudah. Karyawan Pegadaian memiliki tugas untuk melayani nasabah mulai dari menerima barang, menaksir nilai barang, hingga memberikan pinjaman sesuai ketentuan. Ya. Keamanan barang juga menjadi prioritas sehingga Pegadaian memiliki sistem penyimpanan yang aman. Meskipun demikian, tantangan tetap ada seperti menghadapi nasabah yang terlambat menebus barang atau kurang memahami aturan. Secara keseluruhan, Pegadaian berperan besar membantu masyarakat dalam menyediakan akses pembiayaan cepat, mendukung perputaran ekonomi khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Oke.